Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayahnya, nikmat yang tidak bisa terhitung lagi. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, saudaranya, pengikutnya hingga kita akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nama saya Arif Bagus Fauzan dengan NIM 2012-11003 dari Prodi KPI 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dakwah. Pelajaran matkul tugas Pak Sarbini MAG. Prinsip dakwah. Dakwah yang baik adalah dakwah yang dibangun di atas prinsip-prinsip dakwah yang benar. Prinsip dakwah menjadi pedoman dasar dalam pelaksanaan dakwah di lapangan. Prinsip tersebut diturunkan dari Al-Quran dan praktik dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, dan para ulama. Sebagai generasi penerus aktivis dakwah, pada masa sekarang sudah sepantasnya kita belajar dari kesuksesan dari pendahulu yang telah menjalankan prinsip dakwanya. Meskipun problem dan tantangan dakwah itu berbeda dengan generasi sekarang, namun prinsip dakwanya tetap sama dan relevan dikembangkan pada masa sekarang. Persoalannya, bagaimana kita menetapkan prinsip-prinsip dakwah yang akan ditetapkan? Menurut Abdul Basit, prinsip-prinsip dakwah di antara lain ada 9. Yang pertama, tidak ada paksaan dalam penyebaran dakwah Islam. Yang kedua, dakwah dimulai dari diri sendiri. 3. Dakwah diselenggarakan menggunakan rasionalitas. Keempat, dakwah ditunjukkan untuk semua umat manusia dan melepaskan diri dari fanatisme. Kelima, dakwah harus memberikan kemudahan kepada umat. Keenam, dakwah ditempuh dengan memberi kabar gembira, bukan membuat umat lari. Ketujuh, jelas dalam pemilihan metode. Kedelapan, aktivitas dakwah harus bermanfaat berbagai macam media. Kesembilan, dengan dakwah lahirlah persatuan umat. Aspek-aspek penting dalam membangun integritas aktivitas dakwah diantaranya, yang pertama, dalam Islam, manusia merupakan makhluk yang Allah ciptakan yang paling sempurna, yang paling unggul dibanding makhluk lain. Kelebihan manusia terletak pada akal yang dianugerahkan Allah kepadanya. Dan karena akal itulah manusia memiliki kebudayaan dan peradaban yang tinggi. Begitu penting perakalan dalam kehidupan manusia. Maka kedudukan akal sangatlah penting dalam berdakwah. Menelaah Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama materi dakwah di samping wahyu, akal memiliki peranan yang besar dalam Islam. Dakwah Islam merupakan ajaran untuk berpikir, berdebat, dan berargumen. Dakwah Islam tidak bisa disikapi dengan sinis. Dakwah harus disampaikan sesuai dengan akal pemikiran yang bisa dilakukan secara rasional. Yang kedua, semua manusia tanpa mengenal batasan sedikit pun. Islam memandang bahwa semua orang memiliki kewajiban untuk mendengarkan bukti dan menerima sebuah kebenaran. Islam mengandung ajaran-ajaran yang berlaku untuk semua tempat dan zaman. Karakteristik dan kualitas dasar ajaran Islam yang mengandung nilai-nilai universal, antara lain pemerintahan, sosial politik dan ekonomi, partisipasi dan demokrasi, keadilan sosial, perdamaian, pendidikan,
dan intelektualisme, etos kerja, lingkungan hidup, dan sebagainya. Dakwah Islam dilakukan dengan serius dan diharapkan diterima dengan komitmen yang sama terhadap kebenaran. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang bunyi firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم, yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat, yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di ayat tersebut dijelaskan bahwa kegiatan dakwah itu tidak ada unsur paksaan. Dakwah Islam adalah ajakan yang tujuannya dapat tercapai hanya dengan persetujuan tanpa ada paksaan dari objek tersebut. Karena tujuannya untuk meyakinkan objek dakwah, bukan memaksa objek dakwah. Seseorang yang dengan sukarela atau penuh kesadaran telah memilih suatu agama, maka yang bersangkutan telah berkewajiban untuk melaksanakan ajaran tersebut secara sempurna. Tidak ada paksaan dalam berdakwah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1268. Haddatsana Sulaiman bin Harbin. Haddatsana Hammadun wa huwa banu Zadin an Thabit an Anas radhiyallahu anhu qala kana gulamun yahudiyyun yakhdumun nabiy sallallahu alaihi wasallam famarida fa'atahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqa'ada 'inda ra'sihi faqala lahu aslim fanadhara ila abihi wa huwa 'indahu faqala lahu ati abal qasim sallallahu alaihi wasallam fa aslama fa kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu alhamdulillahilladzi anqadhahu min nar. Terjemahan dari hadis tersebut. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Hammad, dia adalah Ibnu Zaid dari Thabit dari Anas radhiyallahu anhu, berkata, ada seorang anak kecil Yahudi yang bekerja membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menderita sakit. Maka Nabi Muhammad menjenguknya dan beliau duduk di sisi kepalanya lalu bersabda, masuklah Islam. Anak kecil itu memandang kepada bapaknya yang berada di dekatnya. Lalu bapaknya berkata, taatilah Abu Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam. Maka anak kecil itu masuk Islam. Kemudian Nabi Muhammad keluar sambil bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak itu dari neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1268. Mufradat. Fama ridho artinya menderita sakit. Ati abal qasim artinya tatilah Abu Qasim. Fanadhar artinya maka melihatlah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Fa'atahu artinya mendatangi atau melihatnya. Aslim artinya masuklah Islam. Minar artinya dari api neraka. Alladzi anqadhahu artinya orang yang menyelamatkan anak kecil.
Pesan dalam hadis tersebut, Islam adalah agama yang sangat demokratis. Aspek demokratisasi Islam salah satu tercermin dari ayat di atas, bahwa Islam tidak memaksakan seseorang untuk masuk Islam. Ini mencerminkan kesadaran Islam yang luar biasa tinggi, bahwa yang namanya keyakinan, kepercayaan, dan akidah dalam beragama tidak bisa dipaksakan. Pernyataan Islam tegas bahwa tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Di sini pula mencerminkan bahwa dalam hal beragama Islam lebih menekankan pada aspek kesadaran dan bukannya pada aspek kepaksaan. Islam mempersilahkan seseorang untuk masuk Islam, tapi syaratnya bukan karena dipaksa atau lagi diteror, melainkan atas dasar kesadaran orang yang bersangkutan. Karena itu, sungguh aneh dan ironis kalau ada seseorang yang mengklaim dirinya Islam, tapi masih suka memaksakan kehendaknya pada orang lain yang berbeda kehendaknya. Spirit Islam adalah spirit kebebasan dan kesadaran, bukan ancaman dan pemaksaan. Terkait dengan tidak ada paksaan untuk masuk Islam, hal itu menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kebebasan dibagi manusia dalam memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Bahkan umat Islam wajib melindungi orang kafir, zimmi. Jelas, ini bukan sekedar nilai demokrasi yang biasa-biasa saja, melainkan spirit toleransi yang tinggi. Tidak dibolehkannya melakukan pemaksaan dalam agama ini bisa dianggap wajar karena Allah sendiri memposisikan manusia sebagai makhluk berakal, atau nama lainnya hayawanun natik. Fungsi akal adalah untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan akal itu, manusia bisa menentukan pilihannya agama mana yang terbaik buat dirinya. Sehingga dengan bekal ini Allah sendiri akan memberikan kemerdekaan kepada manusia untuk menentukan agamanya, asalkan dia sendiri bertanggung jawab dengan pilihannya itu. Tentang kebiasaan ini, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sasy syarabu wasat murtafaqa. Dan artinya, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air yang panas, seperti mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling buruk. Allah sendiri menjamin kebebasan manusia dalam hal berkeyakinan. Bahkan kalau manusia memang lebih memilih untuk tidak beragama pun, Allah tetap mempersilakannya. Allah tidak marah. Hanya saja setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Orang yang telah menentukan pilihannya harus berani menanggung konsekuensi atau pilihannya tersebut. Pada prinsipnya, Allah tidak menekankan harus beragama apa seseorang, melainkan bagaimana tanggung jawab manusia atas konsekuensi pilihannya tersebut. Toleransi dan tidak memaksakan agama sendiri ini pun telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW pada saat di Madinah. Nabi menyusun piagam Madinah bersama umat agama lain untuk menjamin kebebasan beragama. Dalam pasal 25 piagam Madinah disebutkan bahwa orang-orang Yahudi Bani Auf adalah salah satu umat dengan kaum muslimin. Orang-orang Yahudi bebas berpegang kepada agama mereka,
dan kaum muslim bebas berpegang kepada agama mereka, termasuk mengikut mereka dan diri mereka sendiri. Bila di antara mereka ada yang melakukan aniaya atau durhaka, maka akibatnya akan ditanggung oleh dirinya dan keluarganya. Pasal 37 menjelaskan, orang-orang muslim dan Yahudi perlu bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam menghadapi pihak musuh. Jadi melalui ayat di atas tidak diragukan lagi bahwa Islam adalah agama yang menekankan semangat toleransi yang tinggi dan kemerdekaan dalam hal beragama. Baik, sekian ceramah singkat dari saya tentang prinsip-prinsip ilmu dakwah. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan, kekurangan, dan saya pun masih belajar. Semoga bisa memperbaikinya lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.